bil iktifa wal ikhtisar alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami mawon. Kula niki termasuk muhibbin. Sampai torekohnya itu derek Habib Lutfi. Barokahnya Mbah Yai Haris. Sehingga suatu saat terjadi pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Dari situlah saya mundur dan tidak pernah ikut aktif Simtuduror yang ada di Lampung Tengah. Tapi saya dicaci, kayak kiai gombal, kayak kiai sombong, tidak mau ikut solawatan Simtuduror. Sebenarnya hati saya itu nangis, ya Allah, kiai iki lek mulang mulai dari aliba ta ta jim ha kha sampai dadi para habaib gur entuk penae. Tapi kenapa harus dibodoh-bodohkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Berjumpa lagi di channel Langit Pitu. Saudara-saudaraku dimanapun berada, telah kita saksikan bersama tayangan yang tadi. Beliau mengakui mukibin dan sekarang dia sudah menjadi mantan. Jujur, saya merasa terharu mendengar pengakuan dari beliau, dan beliau menceritakan saat mengikuti Habib Lutfi. Dan beliau tersadar karena melihat saat itu ada kejadian ada kiai pribumi yang digoblok-goblokkan, yang dibentak-bentak oleh seorang Habib. Dan bapak ini terenyuh sejujurnya hatinya karena melihat kiai pribumi dikatain dengan kata-kata goblok. Dan disitulah si bapak ini mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Karena dengan adanya kejadian itu, bapak ini menyadari bahwa kelakuan para Habib tidak baik dan tidak benar. Dan jelas itu tidak beradab, apalagi sopan. Tapi dengan kejadian itu, alhamdulillah, bapak tersebut mendapatkan hidayah dan akhirnya keluar sebagai mukibin. Dan sekarang telah menyadari bahwa para Habib itu memang betul-betul, memang benar-benar salah dalam bersikap, apalagi dengan ajarannya. Saudara-saudaraku bisa melihat dari tayangan tadi, mengambil sisi baiknya untuk pembelajaran kita semua. Kita ini orang pribumi, kita asli warga negara Indonesia di atas bumi pertiwi ini. Dan para Habib bukan dari negara ini. Para Habib tidak ada sedikit pun darah dari NKRI bangsa ini. Mereka pendatang malah menjadi sok kuasa. Bisa dilihat dari tayangan yang tadi, makna yang sangat-sangat dalam, arti yang sangat luas. Saya mendengar dan saya melihat pernyataan bapak tersebut, bikin saya terharu. Karena bapak tersebut mengakui saya sebagai mukibin. Itu seperti itu. Dan hebatnya lagi, alhamdulillahnya lagi, beliau, bapak ini mendapatkan hidayah untuk keluar dari jerat Habib dan keluar menjadi mukibin.
Alhamdulillah saya juga senang, saya juga bangga. Kita saling mendoakan agar teman-teman di sana seperti Bapak ini mendapatkan hidayah untuk keluar dari jerat kabib, untuk keluar menjadi mukibin. Kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kita kembali ke Nusantara ini dengan rasa yang memiliki bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Perlu kita contoh dari pengakuan Bapak tersebut, perlu kita acungi jempol, karena Bapak itu berani mengakui, dan pengakuan itu sangat-sangat sampai saya nggak bisa bahasanya. Pengakuan beliau sangat istimewa lah. Berani mengakui sebagai mukibin, dan sekarang tinggallah cerita tentang mukibin. Dan saya harap untuk kita semua mendapatkan hidayah, semoga kita mendapatkan hidayah agar lebih baik lagi untuk menjalani hidup ini. Dan jangan lupa, hanya saran dari saya untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sebelum kita membicarakan tentang hal kabib ini, alangkah baiknya kita bicarakan orang sekitar kita, orang rumah dulu, di sekitaran keluarga kita. Karena untuk pemahaman, siapa tahu ada yang belum paham, begitu. Kalau keluarga kita sudah paham bahwa kabib itu perbuatannya seperti ini, bahwa kabib itu tidak tersambung nasibnya, kalau kabib itu hanya bisa berkoar-koar, jadi keluarga kita tahu dan paham. Takutnya keluarga kita juga tersesat tanpa kita sadari. Itu saran dari saya. Setelah keluarga, kita ke teman-teman, kita sharing, kasih pemasukan, siapa tahu ada yang belum paham tentang polemik nasab ini. Dan semoga semua bisa sadar dan semua bisa nyadar bahwa memang sebenarnya kabib-kabib itu hanya memanfaatkan orang-orang pribumi untuk kepentingan mereka sendiri. Karena jelas mereka merongrong negara ini, mereka ingin menguasai negara ini untuk menjadikan negara khilafah. Tentunya seperti itu. Jadi kebersamaan kita sebagai warga negara yang baik, kita jaga bersama, kita kompak, karena kita satu Nusantara. Saya melihat pernyataan dari Bapak tersebut, sungguh benar-benar terharu dan saya bangga. Intinya alhamdulillah beliau bisa tersadarkan dan memang harus cepat-cepat sadar. Gitu. Jadi kita tidak tersesat, keluarga kita tidak tersesat, seperti itu. Dan semoga untuk yang lainnya juga mendapatkan hidayah ya, agar bisa keluar dari jeratan-jeratan kabib WI yang ada di negara ini. Dan jangan salah, tidak ada kabib satupun yang ceramah untuk beribadah. Yang ada kabib-kabib itu ceramah pasti memperolok-olok, pasti memprovokasi, dan pasti mendoktrin para pengikutnya. Harusnya kita jangan mau, harusnya kalian jangan mau untuk dijadikan tumbal mereka. Karena jelas mereka punya tujuan pribadi. Dan mereka sangat licik. Semua diputarbalikkan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Framing mereka begitu jahat, begitu kejam. Dan kita jangan diam, kita harus berani. Kita harus lawan. Dan jangan salah, kita masih di negara hukum. Jadi kita tetap prosedur untuk melawan mereka. Yang jelas, jangan pernah mundur untuk menghadapi
para kabib, dan para antek-anteknya yang jelas-jelas menjadi sampah negara ini. Demikian, saudara-saudaraku, untuk tayangan ini saya akan sudahi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat-sehat selalu, Anda bersama keluarga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam NKRI, harga mati.